Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Suhairi dalam rangka berbagi bersama untuk kebaikan bersama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang psikologi dan linguistik. Namun sebelumnya kita harus tahu apa itu psikologi dan apa itu linguistik. Sebagaimana saya kutip dalam Psikolinguistik, kajian teoretik karya Abdul Khair, terbit tahun 2009, halaman 2. Secara etimologi, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti psiki dan logos. Kata psiki berarti jiwa, roh atau sukma, sedangkan logos berarti ilmu. Nah, berarti psikologi memiliki arti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. Kemudian dalam perkembangannya, psikologi membahas hal-hal yang bisa diamati secara empiris. Sedangkan jiwa atau keadaan jiwa itu bersifat abstrak, tidak tampak. Dengan demikian, jiwa atau keadaan jiwa bisa diamati melalui gejala-gejalanya, seperti orang yang sedih akan berlaku murung. Kemudian orang yang bergembira akan terlihat ceria. Kemudian perkembangan psikologi melahirkan beberapa aliran, diantaranya psikologi mentalistik, kemudian dua psikologi behavioristik, dan yang ketiga psikologi kognitivistik. Ini aliran dalam psikologi setelah mengalami perkembangan. Apa itu psikologi mentalistik? Psikologi mentalistik melahirkan psikologi kesadaran yang tujuannya mengkaji proses-proses akal manusia dengan cara mengintrospeksi atau mengkaji diri. Psikologi kesadaran juga disebut psikologi introspeksionisme. Kemudian yang kedua, psikologi behavioristik. Ini melahirkan psikologi perilaku. Tujuannya mengkaji perilaku manusia yang berupa reaksi apabila suatu rangsangan terjadi, kemudian mengawasi dan mengontrol perilaku itu sendiri. Tentu kita masih ingat teori behavioristik ini yang terkait dengan stimulus respon. Ada stimulus, ada respon, ada rangsangan, ada respon. Kemudian aliran yang ketiga yaitu psikologi kognitivistik. Ini melahirkan psikologi kognitif. Tujuannya mengkaji cara manusia memperoleh, menafsirkan, mengatur, menyimpan, mengeluarkan, dan menggunakan pengetahuannya, termasuk perkembangan dan penggunaan pengetahuan bahasa. Jadi ini kaitannya dengan manusia bagaimana memperoleh, kemudian menafsirkan, mengatur, menyimpan, mengeluarkan dan sebagainya, juga termasuk perkembangan dan penggunaan pengetahuan bahasa yang ia miliki. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu psikologi, kemudian kita pindah ke linguistik. Linguistik itu adalah ilmu bahasa atau ilmu yang objek kajiannya adalah bahasa. Kalau pakar bahasa disebut linguis, tetapi dalam bahasa Inggris
linguis itu orang yang mahir menggunakan beberapa bahasa. Tetapi seorang linguis mempelajari bahasa bukan untuk mahir menggunakan bahasa tersebut, melainkan untuk memahami secara mendalam mengenai kaidah-kaidah struktur bahasa dengan berbagai unsur yang berhubungan dengan bahasa itu sendiri. Misalnya kalau struktur bahasa, struktur fonologi misalnya, atau morfologi, sintaksis, wacana, dan sebagainya. Orang yang paham satu bahasa itu disebut monoglot, tetapi orang yang bisa banyak bahasa, berbahasa banyak, itu disebut polyglot. Yang ketiga, setelah kita tahu psikologi dan linguistik, kita akan mengetahui perpaduan antara kedua disiplin ilmu tersebut menjadi psikolinguistik. Psikolinguistik ini merupakan perpaduan dua disiplin ilmu, psikologi dan linguistik. Sedangkan linguistik sendiri itu mengkaji struktur bahasa, mengkaji fonologi, morfologi, sintaksis, dan sebagainya. Sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Jadi psikolinguistik ini mengkaji bahasa seseorang dikaitkan dengan perilakunya. Pada awalnya, kerjasama antara kedua disiplin ilmu itu disebut linguistik psikologi. Namun ada juga menyebutnya sebagai psikologi of language. Hasil kerjasama yang baik, lebih terarah dan lebih sistematis di antara kedua ilmu itu, lahirlah satu disiplin ilmu baru yang disebut psikolinguistik. Istilah psikolinguistik itu sendiri baru lahir tahun 1954, yakni tahun terbitnya buku Psycholinguistic: A Survey of Theory and Research Problems yang disunting oleh Charles E. Osgood dan Thomas E. Sebeok di Amerika Serikat. Kemudian secara teoritis tujuan utama psikolinguistik adalah mencari satu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Yang keempat, subdisiplin psikolinguistik itu apa saja? Subdisiplin psikolinguistik itu ada beberapa. Yang pertama, psikolinguistik teoritis. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan. Yang ketiga, psikolinguistik sosial. Yang keempat, psikolinguistik pendidikan. Yang kelima, psikolinguistik neurologi. Yang keenam, psikolinguistik eksperimen. Dan yang ketujuh, psikolinguistik terapan. Kita kembali pada psikolinguistik teoritis. Subdisiplin ilmu membahas bahasa yang berkaitan dengan proses mental manusia dalam berbahasa. Misalnya dalam rancangan fonetik, kemudian bagaimana orang itu memilih kata dan sebagainya. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan. Subdisiplin ini berkaitan erat dengan pemerolehan bahasa. Kita tahu setiap orang itu untuk memiliki kosakata atau perbendaharaan bahasa tentu harus melalui lingkungan atau keluarga. Nah, subdisiplin ilmu ini berkaitan erat dengan pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Bahasa pertama mayoritas di Indonesia itu adalah bahasa daerah. Kalau di Madura bahasa Madura, kalau di Jawa bahasa Jawa, baru bahasa Indonesia itu merupakan bahasa kedua.
Nah, bagaimana proses pemulihan bahasa itu? Maka psikolinguistik perkembangan ini yang akan membahas tentang hal itu. Yang ketiga, psikolinguistik sosial. Ini berkaitan dengan aspek-aspek sosial bahasa. Sebab menurut masyarakat tertentu, bahasa itu bukan hanya merupakan satu gejala dan identitas sosial saja, tapi bisa merupakan ikatan batin antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Keempat, psikolinguistik pendidikan. Subdisiplin ilmu ini mengkaji aspek-aspek pendidikan secara umum. Nah, ini harus diperoleh dari pendidikan formal di sekolah. Bagaimana peran bahasa dalam pengajaran membaca, kemudian bagaimana pengajaran kemahiran berbahasa, atau pengetahuan mengenai peningkatan kemampuan berbahasa dalam proses memperbaiki kemampuan menyampaikan pikiran dan perasaan manusia. Yang kelima, psikolinguistik neurologi. Ini mengkaji hubungan antara bahasa, berbahasa, dan otak manusia. Para pakar itu telah berhasil menganalisis struktur biologis otak manusia. Kemudian memberi nama juga pada bagian-bagian struktur otak. Nah, ini nanti yang dikaji oleh psikolinguistik neurologi. Yang keenam, psikolinguistik eksperimen. Ini meliputi kegiatan bahasa dan berbahasa pada satu pihak dan perilaku berbahasa dan akibat berbahasa pada pihak lain. Apa akibatnya ketika kita menggunakan bahasa yang kita sampaikan? Tentu ada dampak pada orang lain. Yang ketujuh, psikolinguistik terapan. Ini berkaitan dengan penerapan dari temuan-temuan 6 subdisiplin psikolinguistik di atas tadi. Sehingga dengan adanya psikolinguistik terapan ini, keenam poin tadi bisa dianalisis menggunakan psikolinguistik terapan.